MHz stasiun produksi RRI Mamuju hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti. Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Pagi ini Anda kembali mendengarkan siaran kami di frekuensi 96 MHz dalam program talk show Halo Sulawesi Barat. Hari ini edisi Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Saya Hafid Majid. Pagi ini akan menghadirkan perbincangan memaknai Hari Perpustakaan Internasional ya. Hari Perpustakaan Internasional itu diperingati setiap tanggal 18 Oktober ya, setiap tahunnya. Ini adalah sebuah momentum bagaimana kemudian meningkatkan minat baca masyarakat ya. Untuk membincangkan ini kami mengagendakan untuk bersama dua narasumber, Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Barat, Ibu Haja Darmawati. Namun belum bisa terhubung dengan beliau beberapa saat lagi, dan untuk pagi ini di kesempatan pertama kami terhubung dengan Ketua PIRI Provinsi Sulawesi Barat, Pak Haruna Rashid. Beliau di ujung telepon. Saya coba menyapa beliau. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Haruna. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karima, Pak. Alhamdulillah baik ya, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini kalau boleh tahu posisinya kalau Pak Haruna di mana ini aktivitasnya, Pak? Kemarin kan baru balik dari Bali, ada kegiatan rapat koordinasi rapor pendidikan dan pengelolaan program berbasis data. Jadi sekarang baru pulang ini, sehingga di kampung dulu di Polewali. Di Polewali. Ya, siap. Polewali Bandar ya. Kalau aktivitas sehari-harinya memang di mana, Pak? Saya di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat selaku pengawas pendidikan SMA. Pengawas pendidikan SMA. Ya. Baik. Kita memaknai Hari Perpustakaan Internasional. Apa yang ingin mungkin disampaikan sebagai komentar awal ini mengenai Hari Perpustakaan Internasional 2022, Pak Haruna? Ya, tentu saya sangat mengapresiasi dengan adanya Hari Perpustakaan Nasional ini yang dicanangkan oleh salah satu tokoh IASL ya, International Association of School Library 1999. Saya kira kita apresiasi ini karena kita tahu bersama bahwa hampir semua orang-orang hebat di dunia ini sudah menulis ya. Jadi hampir semua orang-orang hebat di dunia ini sudah menulis, dan tulisannya itu ada dalam buku, dan buku itu tentu ada di perpustakaan. Nah, jadi kalau kita juga mau menghebatkan diri, mau memperkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan, maka salah satu alternatif jalan adalah kita ke perpustakaan. Jadi seperti itu yang saya pahami ya. Ayo ke perpustakaan. Ya, dan tentu salah satu kemudian ini tujuan daripada Hari Perpustakaan Internasional adalah bagaimana meningkatkan minat baca, gitu ya. Iya. Kalau Pak Haruna sendiri bagaimana melihat minat baca di masyarakat kita saat ini? Kalau saya berpatokan kepada hasil asesmen yang dilakukan oleh negara kita, dan khususnya untuk Sulawesi Barat itu dari dua anak itu satu orang anak itu masih sangat rendah ya literasinya, minat bacanya ya, sehingga tentu ini perlu kita sentuh bagaimana supaya anak-anak ini kemudian kembali meminati untuk membaca. Menurut saya ini mungkin sedikit terpengaruh dengan budaya ya, bahwa berdasarkan penelitian itu bahwa memang Sulawesi Barat ini berada di peringkat 5
dari bawah, 5 dari bawah ya. Peringkat 5 dari bawah. 5 dari bawah terkait Saya pikir 5 dengan dari atas. Justru membanggakan itu. Ini 5 dari bawah ini. ya 5 dari bawah terkait dengan budaya membacanya itu. Ya, Masih rendah. ya masih sangat rendah, itu sekitar ya 22,14 persen dari apa namanya responden yang dicoba diwawancarai seperti itu. Jadi budaya lah mungkin yang membuat masyarakat kita ini, utamanya anak-anak kita ini kurang meminati membaca. Ditambah lagi sekarang ini kita tahu bahwa media sosial begitu menggejala ya, menjamur. Iya. Sebenarnya minat baca tinggi, tapi minat bacanya baca WA, baca Facebook. Ya, minat baca di media sosial gitu ya. Jadi ya, jadi saya kira memang ya mesti kita harus bersama-sama mendorong ini. Bagaimana caranya, utamanya tentu yang bekerja di instansi pendidikan ya. Bagaimana caranya mendorong anak-anak kita itu menyukai dan hobi membaca. Itu dia. Karena ya percuma juga sih, di mana-mana dibangun perpustakaan, di sekolah-sekolah perpustakaan, hampir juga setiap daerah juga punya perpustakaan arsip daerah. Kalau juga pada akhirnya sepi pengunjung kan gitu. Ya, nah, bagaimana kemudian kalau di Anda sendiri melihat bagaimana untuk bisa mewujudkan atau meningkatkan minat baca, khususnya anak-anak sekolah gitu ini? Ya tentu kalau minat bacanya itu saya kira memang kita harus mengawalinya dari rumah. Bagaimana orang tua? Saya teringat waktu saya masih anak-anak itu orang tua selalu memperhatikan kami dulu waktu masih kecil, sehingga kami selalu didorong untuk membaca. Pokoknya kalau habis maghrib itu kami tidak megang buku, itu orang tua menegur. Kalau dalam bahasa daerah kita pembaca kambe, ya pembaca kambe, baca buku-buku baca. Jadi udah baca tanpa minum baca buku-buku dan ya. Saya kira memang itu yang harus kembali dibangkitkan oleh orang tua kita. Mulai dari rumah, terus kemudian juga di sekolah. Di sekolah juga itu bagaimana guru-guru senantiasa mendorong dan memotivasi anak-anak kita untuk membaca, ya. Kalau dalam salah satu penilaian akreditasi sekolah itu kan ada di situ pertanyaan apakah ada program membaca di luar kelas, membaca di rumah, ya. Dan itu kalau itu yang diterapkan oleh guru-guru di sekolah, kepala sekolah-sekolah, saya kira memang minat baca anak-anak ini akan mulai terangkat, ya. Itu yang yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita ini kan hanya menyuguhi bacaan kepada anak-anak itu bacaan formal ya, buku paket, sehingga anak-anak bosan. Ya, jadi perlu kiranya di perpustakaan atau di sekolah itu ada buku penunjang yang diadakan yang bisa menarik, ya. Ya, misalnya novel yang disiapkan oleh sekolah ya. Ini kan lagi digandrungi anak-anak remaja sekarang terelie ya. Ya, itu kan ya, coba siapkan di sekolah itu novel-novel karya terelie misalnya ya. Sehingga mereka tidak hanya lihat di beranda Facebook mereka lewat-lewat orang puisi-puisi dari terelie, tapi dia bisa melihat itu. Caranya ya tentu meningkatkan minat baca. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa menyukai bahwa ternyata ketika kita membaca ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kalau terkait dengan perpustakaan, untuk menarik minat orang ke perpustakaan itu kan memang harus dikelola dengan bagus itu perpustakaan. Bagaimana dengan indah ya, dengan cantik.
saya ini keliling Sulawesi Barat. Saya sudah dari beberapa daerah, dari mana-mana lah. Saya tidak usah menyebut nama ya. Nanti itu ada perpustakaannya yang sudah berdebu, tidak pernah disentuh. Ada perpustakaannya yang bukunya sudah dimakan rayap. Ya, ada perpustakaan yang buku itu aja, buku paket seragam saja itu di dalam isinya, berjejer. Jadi akhirnya minat, jangankan anak-anak saya saja ini yang hobi baca buku menjadi tidak minat ke perpustakaan itu. Jadi menurut saya memang perlu diperbaiki penataan perpustakaan kita, bukan hanya asal ada. Ya, bukan hanya asal nasana mandar asal diang itu kan ya, tetapi bagaimana benar-benar kita memanfaatkan dengan baik. Jadi artinya penting peran orang tua, kemudian juga peran guru di sekolah bagaimana meningkatkan minat baca ya anak-anak kita ya. Baik Pak, kami juga mengajak pendengar untuk ikut mungkin berkomentar, menyampaikan opini, silakan. Anda bisa bergabung lewat telepon kami di 082296090996 082296090996 ataupun juga di 0426 2322 443. Kita pagi ini di sesi pertama bersama dengan Pak Haruna Rashid, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Barat. Kita bicara bagaimana memaknai Hari Perpustakaan Internasional yang diperingati tanggal 18 Oktober kemarin. Saya coba akomodir dulu pendengar Pak. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Baik. Belum terdengar suaranya, bisa dicoba kembali kalau Anda kesulitan di 082296090996, bisa juga masuk di 0426 2322 443. Baik, ada telepon, saya coba kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa Pak? Pak Kacir Kembar Lolo. Oh baik. Pak Kadir Capatu di Kembar Lolo. Silakan Pak. Ya, kayaknya dari yang tidak baca secara ada Pak, itu tidak kurang karena itu dan pengaruh HP, teknologi HP itu sekarang sudah diberhasilkan dan semua yang memperbuat itu tidak ada. Jadi apapun juga itu buku apalagi pengolahannya sudah kurang mantap, jadi tanpa tidak ada minat. Ya begitu Pak. Dan sekali pulangnya bagaimana ini sekarang apa yang ada ini kita bodohkan di sekolah itu dan juga ada sekolah biar ini karena teknologi Pak, tapi jadi apa di buku itu karena buku ini apa sudah ada Pak, sudah minat anak Pak. Ya karena info dari HP sudah lengkap. Ya apa mau dicari begitu Pak. Saya begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Capatu di Kupang Lolo. Jadi apa-apa kan sekarang sudah ada Pak, jadi katanya ya biar nggak perlu ke perpustakaan lagi, di handphone sudah bisa diakses semuanya. Pak Haruna. Ya, siap. Ya. Jadi tentu saya sapa dulu ya, senior saya ini beliau adalah sampai hari ini masih PGRI masih berharap kepada beliau sebagai Ketua YPLP ya, Ketua Yayasan YPLP PGRI Provinsi Sulawesi Barat ya. Selamat siang, mudah-mudahan tetap sehat ya Pak. Jadi memang ya hari ini kan memang kita lihat teknologi memang semua serba bisa diakses. Ada Mbak Google yang setiap kita bertanya, tapi ternyata sampai hari ini saya dan mungkin masih banyak yang lain sepakat bahwa handphone belum bisa menggantikan posisi buku ya. Kenapa saya katakan demikian? Ada banyak hal yang secara rinci yang tidak ada dalam handphone kita, dalam genggaman kita. Kadang-kadang saya mencari sesuatu tapi ternyata Google tidak mampu menjawabnya. Yang muncul adalah 404 ya. Jadi kalau sudah 404 yang muncul itu kan sudah error, itu tidak mampu.
karena memang secara garis besar mungkin ada di Wikipedia, ada di kalau misalnya kamus ada terjemahan KKBK kamus besar bahasa Indonesia ada semua. Tetapi ketika kita sudah masuk dalam ilmu pengetahuan terapan yang rinci, itu kadang-kadang tidak ada di Google ya, kita bisa temukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa informasi yang kita dapatkan dari buku itu kan bisa dijamin lah autentiknya. Sementara kalau kita tidak punya pengetahuan dasar, terus kemudian mencoba men-share di Google, kita tidak punya pengetahuan dasar terhadap sesuatu itu yang bahaya, karena jangan sampai pengetahuan hoax yang masuk. Betul. Karena begini, di Google itu kan bukan benar atau tidaknya sebuah ilmu dia akan muncul lebih awal, tetapi biasanya yang muncul lebih awal itu adalah yang viral, dan yang viral itu kan biasanya yang hoax. Jadi ya memang, jadi menurut saya sampai hari ini buku belum bisa tergantikan oleh handphone. Buku belum bisa tergantikan dengan handphone. Ini juga saya rasakan bersama dengan teman-teman guru. Saat ini kan ada IKM ya, ada implementasi kurikulum Merdeka, terus kemudian cara belajarnya itu di PMM ya. PMM itu platform Merdeka Mengajar. Saya melihat rekan-rekan guru dari 6.320 yang seharusnya mengakses PMM itu baru sekitar 3.000-an, berarti baru sekitar 50%-an yang mengakses PMM. Itu berarti bahwa memang buku secara nyata yang bisa kita lihat itu belum sepenuhnya juga diminati oleh banyak pihak, banyak kalangan. Jadi saya kira sampai hari ini keberadaan buku masih dibutuhkan, dan keberadaan perpustakaan tentu juga masih diharapkan. Baik. Satu telepon lagi Pak sebelum kita melanjutkan. Halo, selamat pagi. Masih juga Pak. Gitu ya, kalau gitu. Pak Kadir ya. Sebuah pustaka apa mungkin maksudnya. Sekarang itu buku ada pustaka apa betul-betul sudah yang butuhkan anak sudah kurang baca saya Pak ya. Saya mantan saya Pak. Itu buku-buku dah kurang mendalam dan temukan Pak. Buku-buku koleksi. Iya. Pengarangnya koleksi buku-buku di pustaka sangat kurang. Jadi itu bagaimana berbina yang jadi sekarang itu baca sekali ini. Pendidikan hal ini coba kita bagaimana ini dengan pengarang buku yang ada kaitannya dan misalnya budaya mantan saya dulu misalkan ini iya, dan mandarnya beberapa pada dibuat dari sebuah buku Pak, supaya lebih enak anak-anak tahu bagaimana budaya sebenarnya ini. Iya, kalau kampungnya apa semua itu. Iya, begitu Pak. Iya, terima kasih Pak Kadir ya. Supaya pengarang buku pergi diharap Pak. Sebukukan sudah bisa baik. Jangan mau begitu saja intinya Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kadir Cabatu. Jadi ini perlu koleksi juga ini. Memang sedikit kurang barangkali memang di perpustakaan kita ya, Pak Aruna. Saya betul. Saya itu dari tadi kan saya sudah sampaikan bahwa memang banyak perpustakaan di sekolah, terus ada perpustakaan daerah itu kan rata-rata memang kurang sekali koleksinya. Yang lebih penting juga itu adalah kurang terupdate ya, kurang mutakhir itu koleksinya. Jadi orang sudah bicara misalnya apa namanya sekarang ini 4.0 ya, 4.1 ya. Nah, sementara buku kita masih 1.1 gitu. Jadi seri 1.1 ya, orang sudah pakai apa namanya teknologi yang luar biasa, buku kita masih yang itu saja. Jadi memang perlu juga memang perpustakaan itu senantiasa mengupdate bukunya. Persoalannya adalah mau enggak daerah menganggarkan setiap tahun untuk membeli buku. Yang kedua, mau enggak juga pihak sekolah seperti itu. Dan ini juga harus berbanding lurus dengan cara pemeriksa keuangan ketika datang di sekolah.
Karena ada seperti ini yang saya dapati pengalaman. Ada sekolah yang tidak mau beli buku atau tidak mengeluarkan buku dari ruang kepala sekolah karena dia tidak mau buku itu hilang, karena katanya kalau datang pemeriksa 1-2 buku saja kan sudah disiksa orang untuk mencari itu buku, padahal kita tahu kalau sudah hilang. Sehingga ada kepala sekolah yang buku-bukunya itu justru disusun di dalam satu ruangan, masih tersegel. Saya tanya, kok bukunya seperti ini Pak, tidak dikasih keluar? Dia bilang nanti sudah diperiksa baru dikasih keluar. Jadi tadinya buku itu update tahun ini, tapi karena dia harus menjaga supaya tidak hilang, tidak rusak, karena nanti akan ada pemeriksa pada tahun depan. Akhirnya buku itu dikeluarkan tahun depan, akhirnya sudah tidak update lagi isinya kan. Jadi akhirnya dibiarkan tersegel di dalam lemari. Ya, itu jadi seperti itu semua yang mesti kita benahi bersama. Sehingga bagaimana kita kembali menganggap bahwa perpustakaan itu penting. Karena itu tadi, bahwa sampai saat ini menurut saya Mbak Gogel belum bisa menggantikan posisi buku. Iya. Baik Pak Haruna, ini terima kasih sudah bersama kami. Pagi ini juga kami akan berbincang juga dengan Kepala Perpustakaan Arsip Daerah Sulawesi Barat. Kita ingin tahu seperti apa saja koleksi-koleksi yang ada di sana dan bagaimana tingkat pengunjung yang ada di sana. Tapi terakhir mungkin ada hal yang disampaikan Pak menutup perbincangan kita. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa di hari perpustakaan ini, marilah kita kembali menyadari bahwa perpustakaan itu adalah gudangnya buku. Buku itu adalah jendela pengetahuan. Jadi kalau kita mau mengintip pengetahuan, maka datanglah di perpustakaan, karena di sana ada jendelanya, yaitu di buku. Dan tentu saya bersyukur karena saya sudah sekitar 5 tahun ini tercatat di Perpustakaan Nasional, dan itu nama saya akan tersimpan sampai 50 tahun yang akan datang. Karena kebetulan saya juga suka menulis, dan Pak Kadir Capatu tadi berharap kita menulis buku-buku lokal daerah yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa realisasikan itu. Yang jelas ya itu tadi, alhamdulillah nama Ketua PGRI ini ada di Perpustakaan Nasional selama 50 tahun nanti ke depan ini, karena sudah pernah menulis 5 buku. Jadi kata kunci saya, perpustakaan itu adalah kuil pembelajaran, ya. Dan ingatlah bahwa pembelajaran itu bisa membebaskan kita dari semua masalah dan persoalan di muka bumi ini. Itu statement terakhir saya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Haruna sudah bersama RRI Mamuju dalam Halo Sulawesi Barat pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.